Suara kebaikan. Kebaikan episode 5. Terus corona with Indo relawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan kembali sharing di Suara Kebaikan episode ke-5 bersama Indo Relawan yang nanti akan live bareng dengan Kak Marsha Nurmaranti. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Indo Relawan. Oh, ternyata udah bergabung ya. Halo. Oh iya, Indo Relawan sudah bergabung. Halo. Kita tunggu dulu koneksinya. Halo, Halo. Aldi. Halo, Mbak. Halo, apa Assalamualaikum. kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu di sini ya, online. Iya, benar. Dari 2000 berapa sih? 2014 ya berarti ya? Enggak nyam 2016 atau 17 deh kayaknya. 16 deh kayaknya deh. 16 ya, 16 ya. Iya, Kita 16. ketemunya via online, Ya, teman-teman. online. Iya. Oke, kita Hmm. mulai aja mungkin, Mbak ya. Iya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Eh, buat para netizen dimanapun berada, buat para pejuang-pejuang kebaikan dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk selalu semangat dalam menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun itu. Tujuh. Alhamdulillah, pada malam ini kami dari Pick Up Kebaikan. Jadi, just information ya, bahwa Pick Up Kebaikan itu merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari teman-teman mahasiswa maupun yang sudah bukan mahasiswa, yang tujuannya itu mengajak kepada seluruh masyarakat ya, khususnya pemuda, untuk bisa berpikir, kemudian bertindak dalam menjemput dan mengantarkan kebaikan Oke, kepada itu sesama. namanya pick up makanya ya. Pick up, iya. Dan Keren-keren. kita sih belum lama, emang baru sekitar 2 bulan kebentuk. Tapi kalau untuk berkegiatan sosial itu, alhamdulillah kita udah dari lama, dan kebetulan itu teman-teman yang ada sekarang di Pick Up Kebaikan itu adalah teman-teman yang dulunya memang punya jabatan di kampus masing-masing. Ada yang mungkin di Oke. himpunan mahasiswa, kemudian ada juga yang di badan eksekutif mahasiswa. Dan alhamdulillah memang kita sering terlibat di segala bentuk kegiatan sosial, dan bahkan juga di respon-respon kebencanaan itu kita selalu hadir, kayak di Pacitan, terus Jogja, Bali, Palu, bahkan kemanapun itu Oke. alhamdulillah kita selalu hadir. Nah, setelah kita demisioner dari lembaga masing-masing, hanya kita berpikir apa ya kemudian menjadi wadah untuk bisa menyatukan semangat kita lagi gitu dalam menyebar kebaikan. Akhirnya kita bersepakat untuk membuat yang namanya Pick Up Kebaikan. Wih, Dan keren. ya alhamdulillah. Jadi intinya sih gitu, bahwa kebaikan itu Oke. harus kita jemput, kemudian harus kita antarkan. Hmm, Jadi tidak hanya setuju, sekedar setuju. menunggu saja, tapi kita harus menjemput dan mengantarkannya kepada siapapun yang butuh kita bantu Membutuhkan. gitu. Ya. Dan dari Suara Kebaikan, ya jadi kita selain bergerak di lapangan, kita juga ternyata kita juga coba untuk berbagi informasi, sharing terkait kegiatan-kegiatan yang orientasinya pada kebaikan gitu. Nah, akhirnya muncullah Ya. kegiatan ini, Suara Kebaikan, dan kita coba untuk melihat perspektif dari kebaikan-kebaikan yang ada dari sudut pandang pandemi ini gitu, dari berbagai sudut Mm-mm. pandang, mulai dari medis itu sendiri, kemudian atlet juga kemarin, musisi juga kemarin kita, kemudian dari Mbak Asa sendiri sebagai relawan di Ya. Indo Relawan, besok insya Allah juga dari sudut pandang aktor, dan lain sebagainya gitu. Intinya berbagi lah ya, pasar informasi gitu Mm-mm. mungkin Mbak.
tanpa panjang lebar mungkin eh, saya serahkan ke Mbak ya untuk sharing-sharing gitu. Aduh, langsung nih, Nanti, langsung nih. jadi Ah, nanti setelah sharing-sharing akan ada sesi tanya jawab mungkin ya. Tanya jawabnya itu dari dua sudut pandang ya Mbak. Sudut pandang oke. relawan secara umum khususnya di Indo Relawan sama kegiatan khusus selama pandemi ini dari Indo Relawan mungkin. Gitu mungkin Mbak Hmm, ya. Mungkin waktunya silahkan oke. Mbak. Oke, saya Oke, mau jadi pendengar mungkin dulu ya. oh, sama dengan teman-teman ya di sini. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Marsha Nurmaranti, biasa dipanggil Asa dari Indo Relawan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu Indo Relawan itu apa, mungkin ada teman-teman dari followersnya Pick Up Kebaikan dan juga followersnya Indo Relawan. Jadi Indo Relawan ini kami adalah organisasi non-profit yang programnya itu adalah Mak Comblang. Itu. Wah, Mak Comblang apa nih? Comblangnya. Jadi kami membantu menghubungkan teman-teman komunitas seperti Pick Up Kebaikan ini atau komunitas lainnya dengan siapapun yang mau jadi relawan melalui platform kami indorelawan.org. Jadi bentuknya website. Nah, sebenarnya visi misi kami sih, kenapa kami hadir gitu ya menjadi biro jodoh, menjadi mak comblang gitu ya. Sebenarnya kami punya mimpi untuk menjadikan kerelawanan itu sebagai gaya hidup anak muda di Indonesia gitu. Itu mimpi mimpi kami. Gaya hidup tuh seperti apa gitu. Kalau teman-teman tahu mungkin kami yang di Jakarta ini ya biasanya tuh lifestyle-nya itu suka apa sih nongkrong, ngopi-ngopi gitu ya. Jadi sesuatu yang dilakukan sehari-hari atau udah menjadi bagian dari rutinitas kita. Nah, kita juga pengen jadiin kerelawanan seperti itu. Jadi kita pengen jadiin kerelawanan itu sebagai hal yang bukan wah banget atau hal yang hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu kalau udah punya banyak uang atau kalau udah kerja gitu. Jadi kami pengen semuanya tuh sebenarnya bisa jadi relawan gitu. Siapa saja bisa jadi relawan, siapa saja bisa membantu orang, berbuat kebaikan dan makanya kami membuat platform indorelawan.org itu sebenarnya untuk memudahkan teman-teman yang mau menjadi relawan itu untuk ketemu sama minat atau isu yang pengen dibantu gitu. Dan di sini juga selain membantu teman-teman relawan atau calon-calon relawan siapapun teman-teman yang masih kuliah, yang udah kerja, siapapun ya anak sekolah gitu yang mau jadi relawan, kami bantu membuat platform ini untuk ya tadi memudahkan teman-teman untuk ketemu sama aktivitas yang apa ya, yang ingin teman-teman bantu gitu. Dan dari sisi organisasinya atau teman-teman komunitas, kami membantu untuk ketemu sama calon-calon relawan, orang-orang baik yang sudah punya niat gitu ya, tapi masih bingung gitu, bingung nyarinya di mana dan kami bantu pertemukan melalui platform indorelawan.org gitu. Jadi teman-teman organisasi seperti Pick Up Kebaikan atau organisasi lainnya itu bisa mencari relawan di Indorelawan melalui platform indorelawan.org gitu. Jadi fungsinya kami di sini apa ya menjadikan pasar informasi kebaikan gitu ya pasarnya relawan gitu jadi nyari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan relawan cari aja di Indo Relawan organisasi mau cari relawan nyarinya di mana di Indo Relawan gitu jadi sebenarnya kami ingin ya membantu untuk siapapun menemukan informasi kerelawanan dengan lebih mudah gitu jadi kerelawanan yang sebagai gaya hidup tadi karena udah mudah ada di mana-mana gitu ya kayak coffee shop tuh ada di mana-mana jadi udah Ya, jadi lifestyle kita jadi gampang banget kan untuk apa ngopi untuk minum nongkrong ketemu sama teman-teman dan kita pengenin yang kita pengenin juga seperti itu jadi teman-teman mudah menemukan isu sosial yang teman-teman minati dan komunitas juga mudah untuk mendapatkan relawan untuk mendukung program-program kalian yang memang udah keren-keren banget nih tapi butuh sumber daya manusia butuh tenaganya nih biasanya kesulitannya teman-teman komunitas susah nih dapat relawan atau relawannya dia lagi gitu. Jadi kesulitan untuk memperbesar jejaringnya gitu. Jadi kami bantu ketemu dengan orang-orang yang mungkin nggak pernah kalian temui gitu. Jadi di Neuralink siapa saja bisa akses ya, bisa karena ya. bentuknya website. Jadi ya siapapun yang memang minat dan waktunya cocok, tugasnya atau apa kriteria relawannya sesuai dengan yang kita punya, nah itu teman-teman bisa daftar
Tapi dari sini sebenarnya kami berikan lagi ke organisasi mau diterima atau mungkin apa ada seleksinya atau seperti apa itu prosedurnya kami kembalikan lagi ke teman-teman organisasi yang memang udah punya programnya gitu. Jadi teman-teman kami bantu hubungkan, habis itu untuk mengurus apa mengelola relawannya itu kami berikan kepada teman-teman organisasi. Kurang lebih kayak gitu sih yang kita kerjain gitu. Luar biasa berarti ya. Benar-benar mak comblang gitu. Iya, Jadi Mak Comblang. lewat Indo Relawan ini aktivitas kegiatan kerelawanan itu bisa dipertemukan dengan relawan-relawannya ya. Soalnya aku juga pernah mengakses ya. Jadi di situ ada pilihannya, ternyata kita bisa juga ternyata untuk bergabung di organisasi yang terdaftar di Indo Relawan gitu kan. Kita bisa gabung jadi kepengurusan mungkin anggota di organisasinya ataupun mungkin bisa ikut bergabung di kegiatan ya. Per Iya. kegiatan yang ada di situ di Indo Relawan Mm. itu. Jadi jenisnya tuh kalau teman-teman yang baru atau belum pernah jadi relawan, jadi sebenarnya punya banyak apa ya, punya banyak pilihan gitu. Jadi Iya. tergantung nih komitmennya teman-teman mau sampai mana. Jadi ada kegiatan yang bentuknya event yang hanya 2 jam, 3 jam di weekend gitu. Hanya misalnya teman-teman jadi relawan apa registrasi ketika ada event atau relawan fotografer atau apapun itu yang membutuhkan waktu komitmen teman-teman tuh hanya 2 jam aja, 2 sampai 3 jam aja gitu. Untuk teman-teman yang kayaknya gue belum berani komitmen 1 tahun deh gitu, itu bisa Iya. dicoba ya. Untuk ini tips ya sebenarnya untuk tips teman-teman yang pengen nyoba kerelawanan tapi masih takut dengan komitmennya, takut nggak bisa datang atau apa, teman-teman bisa mencari kegiatan yang hanya meminta komitmen tidak terlalu lama gitu. Ada Iya. juga sebenarnya yang bentuknya tadi kayak kamu bilang itu pengurus gitu ya. Jadi ketika sebuah organisasi ingin regenerasi atau mereka butuh apa ya memperbesar program atau organisasinya kan mereka butuh tambahan SDM. Nah, di situ Iya, bisa betul. mencari relawan-relawan untuk posisi-posisi yang memang sudah ada di dalam struktur teman-teman gitu. Jadi kita buka pengurus untuk misalnya 2020, 2021 apa saja posisinya. Nah, itu bisa juga dijelaskan dan dicari di Indo Relawan. Nanti teman-teman yang tertarik kayaknya pas deh ini kegiatannya aku suka dan lokasinya mungkin nggak terlalu jauh dari rumah, waktunya weekend pas nih misalnya harus seminggu sekali untuk datang ke base camp gitu, itu bisa juga dicari di Indo Relawan. Dan kalau teman-teman sudah apa ya sudah seret gitu ya dengan isunya atau suka dengan program-program komunitasnya, berarti teman-teman akan diminta komitmennya lebih lama nih, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Nah, di situ Iya. teman-teman bisa join ke program teman komunitas. Jadi pilihannya beragam sih, dan ada juga yang bentuknya apa ya lebih ke skill. Jadi nyari teman-teman yang misalnya punya skill fotografi atau punya skill misalnya bisa desain website gitu. Nah, itu biasanya ada juga program yang oke, dari satu masa komitmennya cuma 1 atau 2 bulan, tapi terserah kerjainnya di rumah gitu, kerjainnya dibawa pulang atau apa gitu, tapi asal selesai dalam waktu yang telah ditentukan, itu juga bisa. Tapi nanti lebih bedanya mungkin lebih kerja skill lebih sendiri gitu kali ya, nggak bareng-bareng teman-teman. Tapi beragam sih sebenarnya pilihan kegiatan, teman-teman bisa langsung buka di Indo Relawan. Berarti Indo Relawan ini dari dulu ya menerapkan WFH. Virtual ada. Jadi pilihannya ada tatap muka Iya. dengan remote gitu. Jadi nggak harus datang ke tempat organisasinya atau datang sekali untuk briefing atau mungkin ada gathering gitu ya. Tapi selebihnya mungkin bisa dikerjain dari rumah. Itu juga udah dari dulu sih, benar, udah Iya. kita bikin. Oke. Nah, sekarang aku coba nanya Mbak ya. Mm-mm. Eh, apa hal yang mendasari dari terbentuknya Indo Relawan ini gitu? Oke, cerita terbentuknya berarti ya maksudnya Ah, ya. boleh, boleh, boleh. Oh, oke. Jadi aku sebenarnya di Indolawan bukan founder, aku direkturnya. Jadi kita punya 4 co-founder Indorelawan. Yang pertama itu ceritanya mungkin dari co-founder yang pertama kali ya, yang utamanya itu yang mengajak tiga tiga co-founder lainnya bergabung untuk bikin Indorelawan. Jadi kita tuh dari tahun bisa dibilang dari tahun 2012, tapi website kami itu dari 2014.
Jadi awalnya itu kenapa bikin Indorelawan? Sebenarnya pengalaman pribadi co-founder kami sih gitu. Salah satu co-founder kami, Mas Widar, waktu itu kuliah di US, sempat kuliah di US dengan membawa istrinya gitu. Jadi istrinya Mas Widar kan nggak bisa kerja, nggak punya izin dan nggak ada kegiatan lah gitu. Jadi akhirnya join kegiatan volunteering di sana, dan di sana itu sudah ada platformnya kayak Indorelawan gitu. Jadi kita sebenarnya apa ya, Adopsi mengcopy ya. apa yang sudah dibuat, mengadopsi ya gitu. Jadi adopsi yang merupakan saya praktik baik juga gitu. Jadi di sana ikut kegiatan kerelawanan, seneng lah dapet apa, kenalan sama teman-teman dari sana, dari luar. Terus punya apa sih, biasanya kalau ikut kegiatan kan dapat merchandise gitu gitu kan, juga seneng ya gitu. Meskipun nggak dibayar gitu. Jadi pas pulang ke Indonesia pengen ikut lagi dong, pengen kan jadi relawan tuh nagih ya, biasanya kalau udah Iya, ikut satu benar. pengen ikut terus ya. Benar banget. Jadi pengen ikut lagi pas di Indonesia, tapi tanya-tanya ke teman-teman, biasanya jadi relawan ini siapa sih. Jadi apa, nanyain ke teman-temannya, nggak ada yang punya informasi yang valid gitu lah untuk menjawab gitu. Hanya dikasih tahu organisasinya ini, tapi nggak ada satu platform yang sebenarnya dibutuhkan untuk melihat program-programnya teman-teman organisasi dari satu platform gitu. Akhirnya dari situ mungkin dari pengalaman pribadi juga, ya udah buat aja di Indonesia juga nih, belum ada saat itu. Jadi tahun 2014 lah eh, kita akhirnya memutuskan untuk membuat websitenya gitu. Jadi platformnya itu sih. Jadi sebenarnya dari pengalaman pribadi, dari sisi apa ya, pengalaman pribadi ketika ingin berbuat baik tapi sulit menemukan informasinya, Iya, akhirnya dia mengajak teman-temannya, co-founder kami lainnya, untuk membantu membangun Indo Relawan gitu. Gitu sih luar cerita biasa. Keren, cerita keren, keren. singkatnya. Intinya semua butuh niat ya. Kalau niatnya Iya, udah betul. Dan kuat, bantuan dari teman-teman. ya betul. Terus Mm-mm. suka suka dan duganya selama jadi relawan, khususnya dalam mengelola Indo relawan gimana, Kak? Wah, suka dukanya ya. Iya. Hmm. Mungkin dari yang ini ya, apa ya, manfaat kali ya, lebih ke Oh, manfaat yang benar-benar. didapatkan gitu. Jadi selama di Indo Relawan aku kurang lebih udah tahun keempat lah ya. Tapi kami di sini tuh sebenarnya nggak 100%, bukan relawan, kami bekerja di Indo Relawan, karena Indo Relawan ini bukan komunitas tapi LSM, NGO. Jadi timnya memang nggak banyak sih, timnya sedikit, hanya berdelapan gitu. Jadi kami sih sebenarnya, yang dari kalau aku pribadi ya, begitu masuk Indoralan jadi terpapar banyak informasi terkait isu-isu sosial gitu. Kalau dulu tuh dari pengalaman pribadi aku, sebelumnya aku jadi volunteer, memang jadi relawan di organisasi pendidikan. Jadi taunya dulu cuma pendidikan aja, kayak taunya tentang pendidikan aja. Jadi nggak tahu tentang isu-isu lainnya yang sebenarnya ada juga, dan sudah ada komunitas-komunitasnya gitu. Jadi kayak aku semenjak di Nulan jadi tahu tentang isu lingkungan, isu tentang apa, Kesehatan, mungkin ya. kesehatan, terus Bencana. kesejahteraan hewan, bahkan kesetaraan gender gitu. Jadi sebenarnya jadi terpapar sama masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia sih. Jadi melek, waduh, wah, negara kita banyak sekali masalah gitu. Jadi tapi positif, karena dan apa ya, dan menyenangkan karena ketemu dengan para inisiator dari komunitas ini yang kayak kamu gini, muda-muda yang memang udah apa ya, udah punya sesuatu di luar dari diri kamu sendiri, jadi mau berkontribusi untuk isu sosial. Itu kan sangat apa ya, inspiring gitu ya, ketemu sama anak muda yang bikin komunitas ini, komunitas itu. Terus ketemu juga sama teman-teman relawan yang macam-macam sebenarnya, dari Iya, iya. anak SMA, anak SMA internasional, ibu rumah tangga, apalagi ya, macam-macam lah, orang direktur atau yang punya perusahaan, itu bisa bisa ketemu di satu kegiatan. Dan itu kita nggak ngelihat identitas yang kita bawa ya, kita Iya, di sini jadi betul. relawan, kita ini Itu yang sama kerennya. gitu. Iya, itu yang kerennya dari kerelawanan sih. Jadi kalau ketemu ya udah manggil aja semuanya Kak, mau lebih tua, mau lebih muda, mau dia udah bos di mana, kita tetap Iya. sama manggilnya Kak gitu. Karena memang di sini kita nggak membawa identitas, kita memang punya perbedaan, tapi sebenarnya kita punya tujuan yang sama gitu kan, untuk satu satu topik atau isu sosial tertentu yang kita dukung sama-sama gitu sih. Jadi
menyenangkannya itu sih kayak jadi apa ya, ngelihatnya anak-anak muda ini, dan FYI relawan Indo relawan itu kebanyakan adalah anak muda. 18 sampai 30 tahun tuh kayak 70% itu anak muda gitu. Jadi yang mereka yang masih kuliah gitu ya, dan yang baru kerja itu mendominasi loh gitu. Jadi dari data kami nih ya, saat ini yang terdaftar itu ada 150.000 relawan, ada 2 ribuan organisasi sosial. Jadi melihat angka itu kan fantastis juga ya. Maksudnya Iya. kita jadi positif ngelihat, oh banyak ya sebenarnya anak-anak muda yang udah punya niat dan tertarik, dan akhirnya bisa ketemuin di Indo Relawan. Dan yang menyenangkannya juga adalah ketika kita ketemu sama komunitas yang bergabung di Indo Relawan, mereka cerita, kak kemarin aku baru rekrut relawan nih, keren banget relawannya, skillnya oke, anaknya baik dan lain-lain. Jadi kan kita jadi sebagai emak comblang seneng Eh, dong gitu kan, iya apa benar. namanya, berhasil mempertemukan orang baik dengan organisasinya yang membutuhkan gitu. Jadi kita juga seneng dapat cerita-cerita dari komunitas yang, ya kak aku sekarang kegiatannya ini nih, weekend ini aku kegiatannya ke sini, nanti aku mau ada acara ini, meeting ini. Jadi kayak platform kami berguna dan digunakan, dan apa namanya, memberikan, insya Allah memberikan dampak gitu kan. Jadi Iya itu benar. sih yang menyenangkannya dari bergabung atau join di kegiatan sosial gitu. Ya, apalagi kan aku lihat kalau nggak Mm-mm. salah di Indo Relawan itu ada ini ya, semacam blognya yang berisi tentang cerita relawan pilihan ya, kalau nggak salah ya. Iya, Soalnya Ivaldi aku adalah pernah tuh, pilihan. soalnya aku pernah tuh. Kirim tulisan ya. Iya, Jadi iya, luar kita luar pengen biasa sih sih. Aku mengaktifkan lagi. Mm-mm. iya, sering baca-baca gitu kan, dari pengalaman-pengalaman relawan dan memang menginspirasi gitu. Ketika kita Mm-mm. baca dia aja bisa, kenapa kita enggak gitu kan? Dan itu Mm-mm. akhirnya Mm-mm. munculin semangat, wah aku juga mau berkegiatan relawan, aku mau juga Iya, karena kapanpun ya dan dimanapun itu kita bisa mengabdi ya iya, gitu. setuju. Mm-mm. Terus kan sebelum di Indo Relawan, Mbak Asa juga aktif sebagai volunteer ya di dunia pendidikan ya, mungkin ya Mm-mm. khususnya ke pendidikan. Iya. Hal Mm-mm. apa gitu yang paling berkesan, yang sulit untuk dilupakan selama Mbak Asa menjadi seorang volunteer? Apa ya? Banyak sih sebenarnya, kalau mau cerita-cerita terjadi curhat. Kan sharing, sharing. Tapi sharing aja ya. Ya, Salah satu yang sebenarnya gini, sebenarnya perjalanannya cukup cukup ini sih panjang, untuk ini sebenarnya part of mencari jati diri ya. oh ya, Kalau benar. udah cerita gitu. Karena waktu waktu sebelumnya aku sama sekali nggak ngerti, bahkan aku waktu itu sudah lulus kuliah, dan sama sekali nggak ngerti tentang apa itu kerelawanan nih, ngajar-ngajar atau apa sih isu sosial tuh, buta gitu ya. Nggak Ya, ya. ngerti. Akhirnya berangkat sebenarnya dari apa ya, ke kekurangan kegiatan positif di akhir pekan. Jadi mencari kegiatannya apa nih, masa masa kerja aja gitu kan, nggak ada. Oh ya. Ini sebelum di Indo Relawan ya, sebelum di Indo Relawan. Jadi masa kerja aja gitu kan. Jadi kurang banyak kegiatan yang pengen aku ikutin gitu. Akhirnya ketemulah sama satu teman yang waktu itu jadi volunteer. Akhirnya nanya itu apa kerjanya, apa kegiatannya ngapain dan lain-lain, dan ternyata ada dekat rumah gitu. Dan Oke. di situ fokusnya pendidikan untuk anak-anak marginal. Jadi anak-anak jalanan, ada anak marginalnya juga. Jadi akhirnya nyemplungnya nggak sengaja banget sih gitu. Jadi benar-benar nggak punya teman di komunitas itu, langsung join aja, dan ternyata betah gitu. Betah. Mungkin ya udah takdir juga kali ya, dipertemukan, akhirnya jadi apa ya, jadi satu kegiatan yang emang rutin aku lakukan kurang lebih waktu itu 3 sampai 4 tahun lah gitu aktif. Dan di situ banyak banyak sekali pembelajaran yang nggak didapatkan di kuliah atau di dunia kerja gitu. Jadi pengalamannya berharganya sangat banyak. Yang paling aku ingat itu adalah kami kami karena kami letaknya di waktu itu di Manggarai. Waktu itu Manggarai langganan banjir, dan pernah di tahun 2013 waktu itu sempat ada banjir yang cukup besar, dan eh, adik-adik binaan yang tempat mengajar kami itu terdampak, mereka kena banjir, kak ini rumahnya banjir dan lain-lain lah. Akhirnya kita cek dong, akhirnya kita cek,
ternyata cukup parah banjirnya sampai harus mereka kan masuk rumahnya cukup ini ya di bantaran kali, jadi kami harus masuk-masuk ke gang-gangnya untuk melihat, dan ternyata nggak hanya adik-adik kami tapi ya udah warga rumah-rumah warganya juga kena banjir. Nah dari situ akhirnya utama bantu adik-adiknya aja nih yang mau kami bantu gitu, tapi kan nggak mungkin ya kita ngebantu adik tapi nggak ngebantu orang tuanya juga Iya gitu kan, benar-benar. ngebantu keluarganya atau nggak ngebantu tetangganya. Akhirnya waktu itu kami secara nggak sengaja sih sebenarnya membuat posko banjir. Jadi kami nggak ada yang punya pengalaman mengelola posko banjir gitu ya. Kalau teman-teman tahu, darinya tadi kita membantu satu adik, akhirnya kami jadi bantu 4 RT kalau nggak salah. 4 RT apa 2 RW gitu. Jadi mencakup jalanan Manggarai, kalau teman-teman tahu di seberang stasiun Manggarai, jalanan yang teman-teman di pinggir kali tuh jadi kami yang mengolah gitu. Itu juga secara nggak langsung karena kami waktu itu buka kayak ini sih, kami butuh nasi kotak, kami butuh terpal, kami butuh, jadi cukup viral saat itu di media sosial di Twitter. Waktu itu belum belum ramai Belum Instagram. ramai Instagram ya. Jadi iya belum ramai. Jadi kayak wah gila, waktu itu aku jadi ininya lagi jadi miminnya. Jadi Hmm. melihat sekali apa inisiatif baik kami ini banyak sekali yang dukung, dan teman-teman volunteernya saat itu juga ada yang pulang kerja langsung ke tempat lokasi, terus ada yang lagi sakit tetap ngebantuin, ada yang rumahnya jauh tetap tetap datang gitu. Jadi aku nggak pernah bisa menemukan ini sih kalau kalau nggak ikut kegiatan dengan teman-teman komunitas gitu. Jadi Oke. sesuatu apa ya, perasaannya sangat senang banget sih, bahkan kita akhirnya setelah aku udah nggak aktif kita masih berteman baik sih gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya jadi menemukan teman-teman apa ya, teman-teman yang sangat baik sekali gitu ya, dan menyenangkan, dan kita pernah mengalami masa-masa masa-masa ngurusin banjir, masa-masa senang, masa-masa ngurusin komunitas yang ada masalah dan lain-lain. Jadi kayak apa ya, sesuatu yang nggak pernah kita ada bisa dapetin sih di tempat lain gitu. Mungkin beda juga kalau sama di BEM yang bisa ada selesai kepengurusannya. Kalau ini kan kita berdasarkan komitmen kita aja kan. Hmm. Jadi apa ya, itu sih manfaatnya ketemu dengan teman-teman itu sangat apa ya, menyenangkan. Terus nggak hanya gini, jadi kita jadi relawan kan kita sebenarnya mau ngebantuin orang ya, intinya kan gitu. Kita mau Hmm. ngebantu misalnya adik-adik ini supaya bisa sekolah lagi, supaya mereka nggak jadi anak jalanan. Tapi sebenarnya kita juga dapetin manfaat gitu, manfaatnya banyak banget. Kita jadi punya teman baru, kita punya pengalaman baru, kita ngasah skill kita, mungkin yang tadinya nggak bisa ngajar jadi bisa ngajar, yang tadinya nggak tahan sama anak kecil jadi tahan gitu. Jadi kayak apa namanya, pengalaman-pengalaman yang mungkin gak kita dapetin di sekolah, di kampus, atau di dunia kerja. Jadi ini ladang untuk kita latihan juga skill-skill, dan selain itu juga ada yang paling utama sebenarnya adalah rasa bahagia sih gitu. Ketika jadi relawan mungkin itu yang bikin kita pengen jadi relawan terus, karena ketika kita ngebantu orang, orang itu senang mengucapkan terima Senang ya. kasih, itu aja udah cukup ya nggak sih, buat buat Iya kita benar. relawan itu. Kita kayak nggak usah dikasih apa-apa. Makanya kita bilang relawan tuh ya orang-orang baik yang memang bawa niat dan bawa tenaga aja sih gitu. Jadi itu sih yang paling paling kerasa banget ketika bisa ketemu sama teman-teman dan bisa mendapatkan manfaatnya juga. Nggak hanya ngebantu tapi kita juga merasa dibantu sih untuk ini, Hmm. untuk Luar biasa. kehidupan selanjutnya. Akhirnya jadi ya udah tertarik di dunia sosial, akhirnya jadi daftar atau kerja di NGO di Indo Relawan, begitu ceritanya. Luar biasa banget. Menginspirasi sekali ya. Nah Terus ini semoga Mbak, ya. ya, tadi kan Mm-mm. kita udah bahas soal relawan dan relawan ya. Sekarang coba kita fokus Mm-mm. untuk COVID ini gitu. Oke. Oke, semasa pandemi COVID ini, apa aja kegiatan-kegiatan yang telah digagas atau telah dilaksanakan oleh Indo Relawan? Oke, jadi gini, selama COVID sebenarnya ini nggak hanya ke kami aja dampak, maksudnya dari sebagai organisasi sosial, kita kan pasti udah awal tahun udah punya program ya, bahkan dari Iya, akhir tahun kita udah bikin program. Akhirnya iya betul. semuanya kita ganti karena COVID gitu. Jadi, gitu capek banget. Tapi sebenarnya pandemi ini juga ngajarin kita sesuatu sih. Kita jadi lebih apa, rasa kemanusiaan kita jadi lebih lebih terasa, terus empati kita juga jadi apa, jadi meningkat gitu ya, karena ngelihat Kepekaan ini lebih kita, terbangun. iya, kepekaan kita juga ini. Jadi nggak hanya teman-teman relawan yang emang udah terjun jadi relawan atau teman-teman komunitas, mungkin orang-orang yang tadinya belum belum ada apa, maksudnya bukan
bukan belum ada ya, lebih nggak terlalu terpapar dengan kegiatan sosial, jadi pengen jadi relawan gitu, pengen ngebantu karena ini kayaknya ini tuh masalah bersama loh gitu. Ini bukan hanya masalah yang bisa dijawab oleh pemerintah atau oleh LSM, tapi ini masalah yang sebenarnya solusinya juga ada di kita kalau kita saling bantu. Jadi kami waktu itu memutuskan untuk memilih dulu nih pertama kita mau bantu siapa nih gitu kan. Eh, Waktu itu pilihan apa bukan pilihan sih ya biasanya kan program-programnya adalah untuk kalau nggak tenaga medis adalah para pekerja yang berada di sektor informal gitu yang memang penghasilannya terkendala saat itu. Jadi awalnya akhirnya kita putuskan kita membantu para pekerja di sektor informal itu kayak pedagang, buruh harian, tunawisma, mereka yang bergantung dengan penghasilan sehari-hari gitu. Jadi kalau kalau nggak kerja ya nggak makan gitu. Kalau nggak kerja nggak dapat duit nggak bisa ngasih makan keluarga gitu. Jadi pandemi kemarin kan apa namanya PSBB juga kan ya. Jadi nggak bisa banyak berkegiatan di luar, kita terbatas. Jadi untuk pekerja-pekerja sektor informal ini pasti secara penghasilan sangat sangat berkurang gitu. Akhirnya itu coba pilot gitu ya kita mau ngecek nih cek ke lapangan gitu kan apa yang dialami oleh para pekerja di sektor informal akhirnya kita ketemu kita tanya ya memang nih penghasilan langsung berkurang drastis terus jadi sepi jadi ini jadi itu dan kita akhirnya semakin kesini semakin dapat banyak cerita kan bahwa memang para pekerja sektor informal ini yang perlu dibantu akhirnya kami bikin program penggalangan dana di Kita Bisa itu bersatu lawan corona untuk bantu masyarakat kecil. Jadi kita awalnya tadinya kita hanya memberikan makanan. Jadi kita mau tes dulu kan ke lapangan. Kita nggak punya banyak waktu, jadi kita bagi makanan sama vitamin lah gitu. Akhirnya setelah kesini kayak kita mikir kayak kita kalau ngasih makanan aja paling cuma bisa bantu untuk 1-2 jam hari aja gitu kan untuk makan satu hari. Ini kan pandeminya kan berjalan lama kan. Jadi kita pikir mungkin kita harus ngasih sesuatu yang lain selain makanan. Akhirnya kita ngasih sembako jadi ngasih beras, ngasih minyak, telur dan kebutuhan sehari-hari yang harapannya dengan sembako dari kami ini bisa membantu setidaknya beberapa bulan atau beberapa minggu lah untuk bisa bertahan hidup gitu untuk para pekerja sektor informal. Nah awalnya kami memang Indra tadi aku bilang cuma 8 ya, kita nggak mungkin berapa ini turun ke lapangan gitu kan. Akhirnya kami kerjasama, kami kolaborasi secara virtual gitu ya, kita menjaring jejaring kami itu organisasi yang bergabung di Indo Relawan dan teman-teman mitra kami untuk jadi kolaborator gitu. Jadi kami nggak hanya bagian di Jakarta, sekarang ada, aku lupa ada berapa, tapi ada kurang lebih di 20 provinsi, ya di Aceh ada, sampai di Papua ada, jadi kami kerjasama sama teman-teman komunitas yang membantu menjadi perpanjang tanganan kami di daerah gitu. Jadi mereka kan yang tahu nih siapa yang dibantu, oh daerah sini pekerja ininya atau petaninya ini perlu dibantu dan lain-lain. Nah kita eh, apa namanya mereka melakukan prosedur yang udah kami berikan dan akhirnya ya udah membantu orang yang memang perlu dibantu di kota mereka gitu. Jadi kurang lebih sekarang ada mungkin in total ada 2 ribuan orang yang sudah kami berikan sembako dari program yang kami inisiasi di akhir Maret kemarin. Saat benar-benar diumumin, habis itu apa mau ada omongan lockdown langsung kita kita langsung jalan dan bikin kerja sama tapi kita nggak sekaligus ya jadi kita per kloter kita bilangnya per kloter jadi pertama hanya di beberapa titik kemudian nambah lagi jejaringnya si rekomendasi ini ada di kota ini ada partner kami ya ada nambah lagi titiknya akhirnya jadi 2.000 tadinya hanya 20 jadi 2.000 jadi ya ini contoh apa ya kolaborasi yang dadakan alhamdulillah berhasil dan melibatkan banyak pihak sih dan jadi tahu banyak yang mau ngebantu ada teman-teman perusahaan yang mau donasi ada teman-teman komunitas yang mau jadi ke lapangan terus ya cukup banyak sih yang support dan kita masih jalan sih sampai sekarang gitu donasinya itu sih yang kami lakukan. Terus kalau sekarang kan itu kemarin ya. Kalau sekarang kalau nggak salah apa ya sempat saya lihat itu. Ada lagi kan yang gerakan hashtag apa gitu Pak? Yang bangkit sama-sama Gimana tuh? ya? Oh, pulih Oh, sama-sama. pulih sama-sama ya. Itu gimana tuh Pak? Itu sebenarnya itu program yang sama sih dengan Bersatu Lawan Corona. Cuman ini nih mungkin aku mau nyeritain juga
kegiatan kerelawanan yang sekarang ini ya kan Iya. kita nggak boleh ke lapangan, kita nggak boleh ke lapangan tuh maksudnya tanpa prosedur ya gitu. Maksudnya kita biasa jadi relawan aja ada prosedurnya, apalagi sekarang pas lagi corona gini tuh udah prosedur tuh udah wajib banget pakai masker, harus cek kesehatan dan lain-lain. Jadi kegiatan kerelawanan tatap muka tuh semakin terbatas, bener nggak? Jadi eh, kita juga nggak bisa sembarangan apa namanya, pokoknya mau jadi relawan mau ke lapangan gitu kan, tapi nggak melihat apa kondisi kita dan lain-lain itu kan takutnya kita juga menyebarkan dan atau malah Malah merugikan gitu. iya terkena gitu. Iya, jadi ada namanya relawan tadi aku bilang remote atau virtual gitu. Jadi tugasnya itu sebenarnya simple. Kami bikin program Pulih Sama-sama itu adalah sebenarnya untuk menaikkan donasi call to action-nya adalah mengajak orang-orang untuk berdonasi untuk bersatu lawan corona gitu. Jadi kami mencari relawan campaigner namanya. Relawan campaigner ini sebenarnya tugasnya gampang banget, cuma modal jempol, tangan Simple sama itu ya. handphone dan Nah, internet ya. Jadi makanya kelihatannya rame karena kami bikinin semacam kayak poster template ya. apa namanya Pulih Sama-sama ini untuk ngajakin orang-orang untuk ayo kita apa mencoba pulih dengan saling membantu gitu sih. Jadi harapannya teman-teman siapa aja bisa jadi relawan dan ini salah satu bentuk kerelawanan yang zaman sekarang ya, zaman corona, pakai modal poster, sosial media pribadi dan lain itu juga sudah cukup ngebantu program kami kan gitu. Jadi Ya. program kami bisa berjalan dan nanti teman-teman relawan atau teman-teman komunitasnya bisa membagikan sembako hanya dari teman-teman ngepost aja gitu. Jadi nggak ada sebenarnya nggak ada bantuan yang terlalu kecil atau terlalu mudah sih, ini juga merupakan bentuk kerelawanan karena juga membutuhkan niat, membutuhkan waktu teman-teman untuk bikin posternya, untuk teman-teman sebar ke grup dan lain itu kan juga butuh tenaga ya. Iya, ya benar. Jadi Niat sih sebenarnya. sebenarnya itu sih yang lagi kami lakukan untuk supaya lebih banyak lagi orang yang terlibat. Karena orang jadi mikir apa nih Pulih Sama-sama, apa nih bersatu lawan corona. Oh ada donasi, udah aku lagi ada ini ada lebihan ya dari aku mau donasi gitu. Jadi sebenarnya harapannya itu sih untuk dari word of mouth dan menyebar ke jejaringnya para relawan campaigner ini kita bilangnya gitu. Oke. Kalau kita Mm-mm. juga sih sebenarnya di Pick Up Kebaikan, alhamdulillah ya, dari pasca pengumuman pertama kasus corona sampai awal bulan kemarin itu kita alhamdulillah juga bikin gerakan untuk bantu para masyarakat yang terdampak COVID. Apalagi Mm-mm. momentumnya bulan puasa kan, jadi kita ada sempat Ah bagi-bagi benar-benar. bagi-bagi makanan juga, terus kita sempat bagi-bagi sembako dan sekarang juga kita lagi gerakin aksi solidaritas untuk peduli keluarga prasejahtera yang ada di Kampung Pemulung Gasong, TPU Menteng Oh, Pulo. oke. Insya Allah nanti mungkin Oke. di tanggal 28 Juni, di hari Minggu kita akan asesmen ke sana lagi, kita akan respon ke sana lagi untuk kegiatan bakti sosialnya gitu, Mbak. Hmm, Terus keren keren. uh, ini kan waktunya terbatas ya mungkin ya, dan live IG juga dibatasin sejam gitu. Ya, Terus dua pertanyaan lagi mungkin ya, nanti sebelum boleh boleh silakan. closing statement dari Mbak. Melihat banyaknya kegiatan-kegiatan sosial relawan pada saat ini, khususnya penanganan pandemi COVID ya, baik dari segi Mm-mm, tenaga medis mungkin, terus dari mm-mm. segi relawan-relawan lainnya, itu gimana kira-kira tanggapan Mbak? Oke, ngelihat sebenarnya kelihatan ini ya, justru angkanya juga naik mungkin ya Ya, dari ngelihat orang-orang lebih ya tadi aku bilang lebih rasa kemanusiaannya tuh terusik gitu. Karena gue nggak bantu sih gitu, masa gue diem aja gitu. Di rumah aja boleh, iya harus, tapi kan kalian bisa melakukan sesuatu. Jadi rasa apa ya? Kita jadi semakin peka dan peduli sih gitu ngelihat ini. Jadi harapannya ini nggak hanya jadi tren ya, nggak hanya. Jadi mulai dari pandemi ini kita jadi lebih peduli dan lebih care dengan apa yang ada yang terjadi di dunia ini sih gitu di sekitar kita lebih utamanya. Jadi ngelihat ini angka kerelawanannya mungkin bisa dibilang lebih lebih naik gitu. Lebih banyak orang yang mau jadi relawan, tapi mungkin wadahnya terbatas karena aku bilang tadi kita nggak bisa sembarangan turun ke lapangan, kita nggak bisa sembarangan untuk ketemu orang harus ada prosedurnya. Jadi lebih lebih apa ya lebih strict gitu. Jadi ya, tapi ngelihatnya masih banyak tetap nggak berkurang gitu. Jadi nggak berkurang orang yang mau ngebantu. Jadi eh, ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang baik juga sih gitu. Jadi kalau bisa misalnya punya teman-teman yang memang lagi menginisiasi program untuk
respon dari COVID ini ya teman-teman bantu gitu. Jadi aku nggak bisa bantu tenaga, aku cuma bisa bantu tadi nyebar poster, aku bisa bantu donasi, atau aku bisa bantu nih ada temen-temen yang punya misalnya kelebihan masker, aku bisa bantu ke mana nih gitu gitu. Jadi nggak ada bantuan yang tadi aku bilang, nggak ada bantuan yang kecil, nggak ada bantuan yang nggak berarti, semuanya berarti. Jadi apapun yang teman-teman bisa lakukan sekarang ini bisa dilakukan sih untuk kita saling pulih sama-sama untuk memberantas COVID. COVID kita nggak tahu sampai kapan kan Iya berakhir benar. gitu. Dan mungkin semakin banyak kalau semakin kesini ngelihat udah ada tren new normal, ini kita harus semakin hati-hati juga sih gitu. Jadi Harusnya new semakin normal ini waspada ya. beneran, iya semakin waspada karena semuanya dibikin kembali normal gitu. Padahal angkanya belum turun atau mungkin ya belum ada vaksinnya gitu. Jadi tapi kita harus tetap berkegiatan gitu kan. Jadi kita nggak bisa kembali ke zaman sebelum COVID gitu ya. Ini udah beda banget sama zaman dulu, kita nggak bisa nongkrong di mall tinggal datang gitu kan. Sekarang udah ada prosedur dan lain-lainnya. Kita nggak bisa sembarangan aja keluar dan ketemu orang gitu. Jadi ini mungkin kita diminta juga sih untuk cari cara gimana caranya kita tetap bisa berbuat baik, tapi dengan yang diutamakan adalah keamanan sih dan keselamatan kita gitu. Jadi jangan kita mau ngebantu nih, tapi kita nggak mikirin keselamatan kita nggak mikirin kesehatan kita, nggak mikirin kesehatan orang-orang rumah nanti kalau kita sering-sering keluar dan lain-lain sebagainya. Jadi kita nggak hanya bisa memikirkan diri sendiri sih sekarang gitu. Jadi satu orang pun bisa memberikan dampak kan. Mungkin satu orang pun bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik, tapi satu orang juga bisa membawa celaka, memberikan corona ke satu keluarga, satu satu RT atau bahkan satu kantor gitu. Jadi peran kita di sini sebagai individu kita harus lebih aware sih dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi mau keluar itu harus pakai protokol lah, harus pakai ini masker, ganti baju dan lain-lain. Jadi hal kecil pun kan sekarang sangat berarti ya. Jadi hal-hal Iya. kecil yang protokol kesehatan harus tetap Diutamain. ditaati, Ya, taati. diutamakan, dan apa yang kita lakukan juga nggak bukan berarti tidak berarti kita hanya satu orang aja, bukan berarti kita tidak berarti gitu ketika kita ingin membantu, itu akan tetap memberikan dampak sih untuk orang yang kita bantu. Jadi mungkin bisa mulai dari yang ada di sekitar kita nggak usah jauh-jauh bantuin orang di mana gitu, kita bisa lihat sekitar kita ada yang butuh bantuan nggak, apa pedagang yang ada biasa kita belanja sayur atau tukang ojek langganan atau apa yang bisa kita tanyain kabarnya, kita bisa bantu mereka, atau mungkin teman-teman medis kita punya teman-teman yang kerjanya di tenaga kesehatan, kita bisa bantu support mereka untuk semangatin mereka untuk mereka kan pasti bekerjanya nggak kayak kita yang mungkin masih ada libur gitu, kerja Iya. kantoran masih ada Sabtu Minggu, mereka kerjanya kan bisa 24 jam 7 hari gitu. Jadi kita berikan support semangat kayak gitu sih. Jadi hal-hal kecil pun itu pasti bisa memberikan arti sih untuk orang yang mau kita bantu gitu, teman-teman. Oke. Terakhir nih Mbak, aku mau minta Aduh, ini dong. ya. Eh, Apa tuh? aku mau minta pesan terus supportnya buat Mm-mm. seluruh relawan dimanapun berada di Indonesia yang sedang mengemban misi kemanusiaan agar tetap konsisten dan semangat dalam menebar kebaikan. Dari Mbak Asa nih. Oke, oke. 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 Pesan aku sih mau kasih semangat untuk teman-teman yang rela untuk keluar dan berjuang gitu ya untuk sesuatu yang sebenarnya bukan mungkin tidak 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 aku jadi lupa apa, sorry sorry. Kagok nih, Ya. sebenarnya gini, mau memberikan semangat untuk teman-teman, semuanya teman-teman relawan, mau mengucapkan terima kasih juga karena sudah membantu program-program komunitas, sudah menginisiasi aksi baik gitu ya, seperti slogan kami, ubah niat baik jadi aksi baik Jadi hari baik ini. hari ini. Teman-teman ya yang sudah teman-teman lakukan ini sangat berarti, jadi kami mengucapkan terima kasih. Tapi yang pertama juga adalah penting untuk menjaga kesehatan pribadi, kesehatan diri, tetap semangat dan konsisten pasti, tapi ya balik lagi kita harus tahu kapasitas diri kita, jadi jangan dipaksa kalau memang dirasa tidak sehat atau sudah lelah dan lain-lain. Dan jangan khawatir, kita anak-anak muda Indonesia siap membantu teman-teman, siap saling dukung dan berkolaborasi sih untuk
sama-sama kita balik ke bukan balik ya, sorry. Sama-sama menghadapi new normal. Gitu aja sih paling dari aku. Ya, luar biasa sekali, Mbak ya. Dan nggak terasa kita udah sejam gitu. Karena Wah, oke. live Instagram ini dibatasin sejam ya sekarang ya. Jadi Mm-mm. mungkin cukup sekian. Insya Allah nanti mungkin di lain waktu kita akan sharing-sharing lagi yang lebih jauh gitu ya terkait relawan, mungkin terkait kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana ataupun mungkin yang akan direncanakan gitu. Dan semoga Mbak Asa beserta teman-teman Indorelawan beserta seluruh komunitas ataupun kegiatan-kegiatan kemanusiaan dimanapun berada senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikuatkan Amin. tenaga dan pikirannya untuk bisa tetap konsisten saling membantu gitu. Dan terima kasih Boleh juga ya. iklan nggak satu lagi? Oke, silakan. Jadi hari Kamis nanti tanggal 18 Juni kita mau bikin diskusi online Iya. dengan teman-teman dari ada dari Kalimantan, ada dari Bandung dan dari aku lupa dari Jakarta juga sih gitu. Jadi kita mau diskusi online ngomongin nanti relawan di masa pandemi ini kita harus ngapain, kita mau kayak gimana Oke. dan bisa belajar banyak juga dari teman-teman yang memang udah melakukan aksi baik sih. Teman-teman bisa lihat di posternya di Indo Relawan, di feednya Indo Relawan ada tanggal 18 diskusi online-nya. Ya. Tadi Kalau mau juga ikutan. pick up kebaikan dapat itu di email gitu. Oh ya udah itu Untuk remind. flyer sama form pendaftarannya dan insya Allah kita Sip, akan ikutan. daftar ya. Intinya oke siap. Intinya apapun itu selama itu cita-citanya untuk kebaikan kita akan selalu support dan kita akan selalu gerak bareng. Oke, See you. makasih Mbak ya untuk Wah, waktunya. terima Terima kasih untuk kasih ilmunya yang luar Valdi. biasa. Oke, mohon maaf mungkin kalau Sama-sama. keterbatasan waktu dari kami, mungkin ada yang salah juga mungkin dari kami. Semoga kedepannya kita bisa terus berkolaborasi dan Pasti. selalu semangat dalam menebar kebaikan. Terima kasih ya Mbak. Siap. Terima Oke, kasih Valdi. dadah. Ya. Dadah teman-teman. Oke. Terima kasih. Oke, tadi terima kasih buat teman-teman yang malam ini udah menyaksikan Suara Kebaikan. Mohon maaf jika ada keterbatasan waktu, mungkin ada hal-hal yang mungkin yang salah dari kami. Semoga teman-teman memaklumi dan dimaafkan. Dan jangan lupa saksikan Suara Kebaikan episode ke-6 besok malam bersama Mas Haikal Kamil, seorang aktor dan pegiat kegiatan kemanusiaan juga. Terima kasih buat yang menonton. Salam kemanusiaan, panjang umur kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.